Subscribers yang berbahagia, di tengah hiruk pikuk menjelang pemilu ini memang cukup hangat berita-berita yang disampaikan oleh media sosial yang berseliweran di antara kita. Kita kemarin kita terkejut ya, ada peristiwa di mana kejaksaan sudah menetapkan seorang kader partai yang dijadikan tersangka dan langsung ditahan oleh kejaksaan. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak ini jadinya, apakah ini ada unsur politis atau tidak gitu. Memang sejarahnya penegakan hukum kita ini dari awal berdirinya Republik, mungkin juga menurut saya sih itu politik sama hukum itu memang berjalan seiringan. Ketika hukum itu mulai dibentuk oleh manusia, manusia mulai beradab, manusia mulai mengenal yang namanya hukum itu memang dicampur dengan politik. Jadi politik itu di dalam hukum itu adalah memilih nilai, sedangkan hukum itu sendiri adalah aturan baku yang harus dilakukan. Penegakan hukumnya itu sesuai dengan aturan hukum yang secara normatif yuridis tadi. Nah, kita kembali kepada masalah hukumnya ya. Kalau kejaksaan sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka itu, dia pasti mengacu pada KUHP. Itu minimal 2 bukti ya yang bisa dibuktikan oleh si penyidik untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Minimal 2 di antara ada 5 ya, sesuai dengan pasal 184 KUHP itu. Nah, kalau politik itu ya bisa-bisa saja ya terjadi, namun saya tidak mau berbicara politik. Memang politik memang sejalan dengan hukum. Kalau kita campur adukan politik sama hukum, itu akan bias penegakan hukumnya. Nah, di tengah hiruk pikuknya penegakan hukum seperti ini, menurut saya biar saja hukum itu berjalan, dan hukum itu biar nanti menentukan di dalam proses itu kan melalui mekanisme penuntutan dan juga di pengadilan. Nah, cuma ada beberapa teori mungkin secara, karena saya ini akademisi, separuh akademisi, separuh juga praktisi, secara teoritis ya, bahwa seorang menteri itu memang memegang otoritas tertinggi. Namun di dalam Basturlek kepemerintahan itu kita juga mengenal yang disebut dengan azas ordonantur dan juga azas delegatur. Apa tuh azas ordonantur? Azas ordonantur itu adalah azas yang berlaku bagi officer ataupun bagi pejabat yang melekat pada dirinya, yaitu kewenangan di dalam melakukan tugas-tugasnya, juga kewenangan yang diberikan undang-undang secara atributif dan juga mandat oleh undang-undang. Nah, itu yang disebut dengan azas ordonantur. Jadi siapa yang menjabat, dia langsung bisa mendapatkan hak-hak dan kewajiban seperti itu. Nah, ada juga yang di situ disebutkan juga ada azas delegatur. Delegatur itu apa? Seorang atasan itu sudah mendelegasikan kepada bawahannya, azas delegatur. Nah, pertanggungjawabannya itu ada 2 macam, bisa pertanggungjawab pintu pidana, bisa juga pertanggungjawab perdata gitu loh. Kalau dia pertanggungjawabannya itu pidana, berarti bisa dibuktikan bahwa si atasan ini ikut-ikut, bisa dibuktikan secara material. Ini bisa mendapatkan tanggung jawab juga secara kolegial. Namun ketika itu dilakukan oleh bawahan selaku penerima hak delegatur tadi, atasan tadi tidak bisa diikut sertakan di dalam dikaitkan dengan tindak pidana ini. Hanya mungkin dia dapat dipertanggungjawabkan itu mengenai keperdatanya saja, atau tanggung jawab dia sebagai pejabat yang memberikan delegasi tadi. Nah, oleh sebab itu nanti kita tunggu saja. Menurut saya sih kejaksaan mungkin sudah banyak menemukan bukti-bukti dan lain sebagainya, tapi kalau di dalam prakteknya saya melakukan kajian hukum secara independen, itu saya melihat konstruksi hukumnya saja. Jadi kita melihat konstruksi hukum secara detail, kita membuat supaya terang benderang ini perkara ya. Menurut saya sih perlu ada satu kesempatan untuk membuktikan ataupun juga mengkonstruksikan hukum ini secara baik supaya penegak hukum itu berkeadilan, bermanfaat, serta mempunyai kepastian hukum. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ya mendapat tempat bagi kita semua dan juga menambah wawasan. Semoga kita tetap sehat dan terus bekerja dengan sukses.